Salam damai sejahtera bagi kita semua. Dalam cuplikan ini saya membahas sebuah diskusi yang mendukung dua buku. Yang pertama, buku The History of the World yang mengklaim Yesus baru diangkat jadi Tuhan melalui konsili Nisea di kota Nisea pada tahun 325 Masehi. Dan buku yang kedua adalah Holy Blood, Holy Grail yang mendukung bahwa keputusan konsili Nisea diambil dengan cara pengambilan suara untuk dijadikan Yesus sebagai Tuhan. Nah, dalam statement kedua buku ini, The History of the World dan buku Holy Blood, Holy Grail, saya memberi heart attack buat Anda yang mendukung kedua buku tersebut. Dalam hal ini bukan ekstrim, tetapi untuk saya responsif serta menanggapi kedua buku yang Anda klaim sebagai bahan diskusimu terhadap serangan iman Kristen. Nah, perhatikan secara terperinci ada beberapa topik yang unik untuk saya responsif mengenai kedua buku itu sebagai bahan pokok renunganmu dan serta dukungan hipotesis bagi Anda. Pertama, saya akan menjelaskan tujuan dari konsili Nisea, dan yang kedua saya akan menjelaskan histori legal abad keempat mulai dari Kaisar Konstantinus sampai pada persoalan masalah konsili Nisea yang meruncing di abad keempat. Nah, ketiga saya akan memberi penjelasan tentang pembuktian Yesus telah hadir dan aktif dalam masa penciptaan. Oke. Nah, pertama dulu saya akan menjelaskan tujuan dari konsili Nisea yang terdapat dua pokok pikiran saya terangkan untuk saudara. Poin pertama, konsili Nisea diadakan bukan untuk melantik Yesus sebagai Tuhan, tetapi penegasan iman. Ya, perhatikan ini penegasan iman untuk menghentikan kejahatan Arius yang menyebarluaskan ajaran sesatnya yang merongrong gereja sehingga dilakukan konsili ekumenis yang bertujuan melindungi gereja agar tidak jatuh ke dalam ajaran sesat yang dibawa Arianisme. Nah, ajaran ekumenis atau ajaran konsili Nisea pada tahun 325 bukan hal yang pertama dilakukan, tetapi sejak zaman para rasul sudah pernah diadakan dalam sidang di Yerusalem yang tercatat di Kisah Para Rasul 15. Oke. Nah, poin kedua, konsili Nisea tahun 325 diadakan untuk menanggapi ajaran Arius yang berupaya merasionalisasikan misteri Allah Tritunggal. Justru konsili Nisea mengkat ajaran Arianisme sebagai ajaran sesat. Oke, jelas ya? Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk membahas histori legal abad keempat yang secara singkat mulai dari Kaisar Konstantinus sampai pada persoalan masalah konsili Nisea yang meruncing di abad keempat. Nah, perhatikan, di abad keempat merupakan awal yang baik bagi gereja sebab negara akhirnya mengakui kekalahannya pada gereja karena tidak berhasil memusnahkan gereja pada masa itu. Dan di sini gereja mendapatkan pengakuan serta dukungan penuh oleh negara. Nah, hal tersebut terjadi ketika Kaisar Konstantinus Agung berkuasa. Kemudian Kaisar Konstantinus sendiri bertobat dan mulai menerima iman Kristen sekitar tahun 312. Nah, selanjutnya pada tahun 313 Kaisar Konstantinus mengeluarkan edik Milano untuk gereja menjadi agama resmi di kerajaan Romawi. Nah, saat itu gereja juga menjadi semakin penuh akan jemaat karena banyak orang masuk Kristen yang diantaranya ada orang-orang yang tadinya murtad kembali menjadi memeluk agama Kristen lagi. Nah, kemudian di abad keempat ini juga gereja diperhadapkan pada beberapa persoalan baru. Muncul ajaran sesat baru yang bernama Arianisme. Nah, yang dipelopori oleh Arius yang seorang imam di Alexandria yang beranggapan bahwa Kristus adalah makhluk pertama yang termulia dari segala manusia sehingga
boleh dianggap sebagai Allah, tetapi meskipun begitu, dia bukanlah Allah yang sesungguhnya. Nah, jadi atas pemahaman ajaran sesat Arianisme tersebut, Kaisar Konstantinus pun turun tangan dengan mengadakan konsili yang endingnya masalah tersebut dibahas bersamaan dengan penetapan yang terdeteksi pengakuan iman credo dan diputuskan pada konsili Nisea tahun 325 dan Konstantinopel tahun 381 yang hasilnya membuat aliran Arianisme tersebut berakhir. Nah, setelah itu di abad keempat ini juga terdapat tokoh penting yang ikut berperan dalam perkembangan gereja, yaitu Athanasius, yang pada tahun 367 menuliskan surat-surat Paskah yang di dalamnya berisi kitab perjanjian baru yang dikanonkan untuk pertama kalinya. Jadi, tahun 367 ini Athanasius menuliskan surat-surat Paskah yang di dalamnya berisi kitab perjanjian baru untuk dikanonkan pertama kalinya. Nah, jadi jelas ya, bukan seperti pemahaman kalian selama ini menyatakan, oh di sini sebenarnya pemilihan kitab Injil yang disebarkan dari mulut ke mulut sehingga tradisi oral ini menghasilkan laporan yang berlainan satu dengan lain terhadap perkataan dan perbuatan Yesus. Nah, kemudian mereka berusaha mendokumentasikannya sehingga bertambahlah perbedaan akibat variasi verbal. Nah, kalian kan memahami seperti begitu. Nah, oke, saya akan melanjutkan pada tahun 387 bahwa muncul seorang uskup bernama Agustinus menjadi Kristen sepenuhnya setelah meninggalkan ajaran lamanya yaitu Manichaeisme. Kemudian ia terkenal dengan tulisannya dengan judul buku Pengakuan Confessionum dan juga Kota Allah de Civitate Dei. Nah, jadi tentang konsili Nisea diadakan bukan untuk melantik Yesus sebagai Tuhan, tetapi penegasan iman yang bertujuan untuk menghentikan ajaran Arianisme sebagai ajaran sesat. Nah, jadi sebenarnya bukan hanya ajaran Arianisme yang dikonsilikan untuk diputuskan oleh gereja sebagai ajaran sesat, tetapi ada juga ajaran sesat setelah Arianisme, yaitu muncul abad ke-5 ajaran Nestorius yang dinyatakan sesat oleh gereja karena memberi gelar Christotokos kepada Maria Ibu Yesus. Nah, akhirnya Kaisar menyusun konsili yang berlangsung di Efesus pada tahun 431 yang berakibat dipecatnya Nestorius dari keuskupan, dan atas pahamnya tersebut ia dinyatakan sesat oleh gereja. Nah, jadi sebenarnya ada lagi berikutnya yang disebut sebagai ajaran sesat seperti Charles Russell dan nama lainnya Rutherford. Ia terganggu dengan ajaran predestinasi yang melihat bahwa Allah adalah kasih, dan dia juga menolak ajaran John Calvin bahwa oleh satu dekret segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah. Dan Charles Russell juga tidak menerima doktrin Calvinisme tentang Institute of the Christian Religion yang pada akhirnya Charles Russell sendiri sangat dipermalukan dalam sidang pengadilan ketika ada tanya jawab terhadap persoalan-persoalan yang dia ajarkan kepada sekelilingnya pada masa itu. Nah, sekarang kita tiba dalam pembahasan yang terakhir tentang pembuktian Yesus telah hadir dan aktif dalam masa penciptaan. Nah, jadi perhatikan, saya memberi hipotesis bagi Anda sebagai bukti Yesus sudah hadir dan aktif dalam penciptaan sejak awal dan sebelum manusia diciptakan. Ya, jadi kita baca di Kejadian pasal 1 ayat 26. Mari kita buka
Alkitab kita dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Bunyinya demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, sebelum Allah menciptakan manusia, ia berbicara dalam bentuk jamak. Perhatikan ya, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Oke? Nah, jadi sementara kata kita mengacu pada kumpulan ilahi makhluk malaikat atau pada pluralitas dalam kesatuan Tuhan yang unik. Nah, ini menyiratkan bahwa Tuhan secara inheren bersifat relasional yang interpretasi mengacu kehadiran Allah Tritunggal. Oke? Nah, jadi kita tahu dari Perjanjian Baru bahwa Allah memang berhubungan dengan dirinya sendiri dan dengan ciptaannya dalam kasih Tritunggal. Dalam Injil Yohanes kita belajar bahwa anak firman yang menjadi manusia, Yohanes pasal 1 ayat 14, hadir dan aktif dalam penciptaan sejak awal. Nah, jadi jelas ya dari pemaparan saya dari awal. Nah, jadi dalam pemahaman ini sekian dan terima kasih saya ucapkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.